Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa, Pak. Baik, Bu Apri, sudah Iya siap ya? Pak, Oke. Assalamualaikum Baik Bu, silakan Bu. Bapak Ibu semua, selamat malam. Mayoritas siswa yang diajar oleh Bu Ani cenderung mencontoh ide. Sebenarnya Bapak Ibu mencontoh ide yang ada di internet ketika membuat produk atau karya. Penyebab dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ani adalah siswa jarang diberikan kesempatan untuk, di situ keywordnya Bapak Ibu cenderung mencontoh ide. Berarti kemana dia arahnya? Ini kan 4C ya, abad 21 itu ada kreatif, kritis, kolaborasi ya Bapak Ibu, critical thinking. Oke, jadi karena dia mencontoh ide, dia cenderungnya kemana Bapak Ibu? A. Berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA. Karena dia cenderung mencontoh berarti jarang diberi kesempatan dalam kreatif. Berkomunikasi, itu communication ya, salah satu 4C, komunikasi Pak, kolaboratif. Yang terakhir komunikasi. Nah, kalau yang B itu opsinya ke komunikasi dalam pembelajaran. Komunikasi berarti menyampaikan. Yang B juga kurang tepat. Yang C berpendapat dalam pembelajaran. Ini juga kurang tepat. D berdiskusi, itu berpikir kritis, kurang tepat. E juga berpikir kritis, maka tepatnya A. Bapak Ibu ada yang mau ditanggapi? Oke, disilakan Bapak Ibu. Sudah bisa membedakan kritis dan kreatif? Ini salah satu masuk dalam ini ya, kisi-kisi kritis, kreatif ya Bapak Ibu, 4C abad 21. Izin tanya Bu, kalau yang kritis bagaimana Bu ya? Kalau dia kritis, dia Bu cenderung mengajukan pertanyaan, berdiskusi, pertanyaan itu ke kritis Bu. Kalau komunikasi Bu? Komunikasi dia menyampaikan Bu, mempresentasikan, nah itu dia berkomunikasikan. Iya. Makasih Bu. Nah, Berarti karena di situ keywordnya sudah ada kata mencontohkan, berarti kan tinggal dimodifikasi aja berarti Bu ya, tergantung tingkat kreativitas masing-masing siswa berarti ya. ya Pak. Oke, baik. Oke, perhatikan nomor 14, perhatikan tadi IPA kurikulum 2013 untuk kondisi khusus berikut. Mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya. Sesuai KD tersebut, guru harus mengajarkan jenis pengetahuan. Ini Bapak Ibu, jenis pengetahuan. Ini kemarin sebenarnya sudah kita bahas, yang kalau dia modern itu ada jenis pengetahuan, ada faktual, ada konseptual, setelah itu prosedural, dan terakhir metakognitif. Nah, jadi di sini mengkaitkan struktur, mendeskripsikan berarti dia ke konseptual ya Bapak Ibu. Kalau yang itu tak langsung itu dia bukan jenis pengetahuan ya Bapak Ibu. Yang B juga indrawi juga bukan. C konseptual, D partikular juga bukan, E universal juga bukan. Maka dia C. Keywordnya berarti keterkaitan, Bu. Iya, dia mendeskripsikan Bu. Kalau mendeskripsikan itu kalau di buku profesional guru pedagogi dia kalau C2 itu cenderung ke konseptual Bu. Oh iya, baik. Kemarin sudah sempat ini Bu ya, sudah sempat saya share di grup ya. Jenis-jenis pengetahuan, kemudian ciri faktual, konseptual, prosedural ya. Coba dilihat di grup, sudah sempat saya share juga kok. Jadi saya
Faktual berarti C1 Bu ya. Konseptual C2 Iya, gitu Bu. itu Setelah gimana C3, C4, beda gitu. langkah-langkah yang prosedural. Kalau metakognitif itu dia sudah masuk ke tahap C4 sampai C6 Bu. Berarti kalau menganalisis dia metakognitif Bu. Bu Apri, boleh dilihat yang soal yang di atas yang tadi. Kenapa jawabannya enggak ini Bu? Memanfaatkan sumber daya alam yang relevan itu kenapa enggak jawaban itu Bu? Kenapa enggak yang ya ada di sini? Ya. Ya. Kenapa enggak di alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Ada keserakahan manusia. Berkenan dengan ini, pesan yang perlu disampaikan guru kepada siswa berarti tentang alam manusia Bapak Ibu, maka yang A, memanfaatkan sumber daya alam yang sesuai dengan kekuatan wilayah karena daerah tersebut yang bisa dijangkau. Ini memanfaatkan karena kan manusia memanfaatkan sumber daya dengan kekuatan wilayah, berarti ada rasa ini ya, kekuatan wilayah berarti kurang sesuai ya Bapak Ibu. Yang B, penggunaan sumber daya alam yang tersedia dan memperhatikan karakteristik tempat tinggal. Kalau penggunaan sumber daya alam ini kan memang harus yang dibutuhkan, nggak boleh yang tersedia kita memperhatikan karakteristik tempat tinggalnya juga, nggak boleh sembarangan ya Bapak Ibu, maka kurang tepat. C, dia memanfaatkan sumber daya alam seefisien, berarti sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu berlebihan juga untuk kepentingan generasi yang akan datang, karena sumber daya alam itu kan proses pembentukannya cukup lama, berpuluh-puluh tahun, maka ratusan tahun juga menambah sumber daya alam yang bisa kita manfaati secara yang bisa diperbarui atau enggak. Yang D, memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan keinginan tiap-tiap kelompok. Karena di situ ada keinginan tiap-tiap kelompok, berarti di setiap kelompok maka kurang tepat. Yang E, menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan masa kini sebagai wujud pencapaian kesejahteraan. Ini juga nggak boleh, berarti mengharapkan sumber daya alam untuk kehidupan masa kini juga kurang tepat. Maka tepatnya itu C. Ya Bu, terima kasih. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi di sini harapannya itu sumber daya alamnya itu nggak habis, tapi masih ada lagi generasi yang akan datang yang memerlukan sumber daya alam yang ada saat ini. Makanya dikembangkan beberapa energi alternatif ya, yang ramah lingkungan agar generasi yang akan datang itu masih bisa ya menggunakan sumber daya alam yang ada. Itu harapannya seperti itu. Tadi yang ditanyakan Bu Khalili yang mana? Yang A, C, D atau E Bu? D, nomor nafas maksudnya kenapa nggak cocok dengan D, itu maksud saya. Makanya ada yang keinginan tiap kelompok, sudah ada kelompoknya, bukan untuk generasi akan ke depan. Betul, Itu Pak. betul. Artinya keinginan kelompok itu kan juga kita beragam ya. Ada yang untuk memenuhi kebutuhannya harus ada, akhirnya tereksploitasi habis-habisan nanti itu kalau seperti itu. Iya Bu. Pak. Iya. Ya. Kalau yang dengan kekuatan wilayah, paham Bu ya? Berarti satu wilayah itu punya kekuatan tertentu Pak ya, ada kuasanya setiap wilayah ya, bukan untuk kebersamaan ke depan ya. Iya, artinya kita tahu sumber daya alam itu kan tersebar ya, merata di Indonesia. Contohnya di pulau ini yang menghasilkan emas misalkan gitu ya, emas. Kalau kita hanya mementingkan wilayah tersebut, maka nanti penggunaannya, eksploitasinya juga besar-besaran untuk wilayah itu aja. Untuk kemakmuran bangsa juga akan terlupakan di situ nanti. Oke ya. Jadi otomatis opsi A itu salah. Gitu ya, Ibu ya, jelas ya? Jelas Pak. Oke baik. Lanjut.
Ketika guru mengajar di suatu kelas, ada siswa pertukaran dari negara lain, dan saat didapati ada siswa yang tidak mau berkenalan dengannya. Karena kurang terampil menggunakan bahasa Inggris, maka guru tersebut meminta siswa tersebut untuk. Jadi di situ kita lihat ada siswa ya Bapak Ibu pertukaran pelajar. Dia kurang terampil menggunakan bahasa Inggris. Jadi apa yang kita lakukan saat kita di dalam kelas itu, yang A, meminta guru bahasa Inggris memperbanyak percakapan. Sedangkan itu kita yang belajar, bukan guru bahasa Inggris, maka yang A itu kurang tepat. Yang B meminta teman sebangku membelajarkan bahasa Inggris, ini juga kurang ya. Yang C ikut berkelompok dengan teman yang lain untuk saling mengenal. Berarti di situ saling mereka mengenalkan diri berkelompok. Yang D belajar bahasa Inggris lebih tekun dan giat lagi. Juga ini prosesnya lama karena dalam proses pembelajaran. Yang E memberikan catatan kurang pergaulan dalam aspek sikap sosial, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Maka tanggapan untuk proses itu adalah C Bapak Ibu. Ada tanggapannya? Lanjut Bu, paham Bu. Paham ya? Bapak Yanti ya, kemarin ada 23, ketika seorang siswa di kelas mengajukan pertanyaan kepada guru dan ternyata guru menguasai jawaban dengan pertanyaan tersebut. Tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah A, itu jawaban di apa? Orang Bapak Ibu A kan saudara menjawab mundur waktu belum bisa menjawab dan menundanya lain waktu untuk menjelaskan ya Bapak Ibu. Ini diralat kemarin udah dikasih sama Bu Yanti, yang tepat A. Karena tindakan sebaiknya dilakukan guru ini salah satu sikap kejujuran ya Pak. Ya Bu. A. Jadi kita terus terang kalau yang B itu menjawab sebisa pertanyaan tersebut, yang utama guru sudah menyampaikan jawabannya. Dan karena di situ kita belum paham konsepnya, maka kita tunda dulu sebaiknya yang A juga lanjutnya. Yang C melemparkan pertanyaan tersebut kepada siswa di kelas untuk menanggapi pertanyaan, juga ini belum tepat. Memberikan jawaban apa yang dikuasai dan tidak membuka kesempatan bertanya lagi. Ini nggak boleh ya Bapak Ibu, tidak memberi kesempatan, tidak membuka. Yang E mengalihkan pertanyaan pada hal lain untuk menghindar dari pertanyaan tersebut. Maka tepatnya A ya Bapak Ibu. Oke, kita bahas Pak, soalnya ke atas ini langsung ini. Iya, ini yang atasnya cuma analisa gitu aja Bu. Oh iya. Oke. Bapak, siswa mampu menerapkan konsep pemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka jenis media pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi dasar tersebut, Bapak Ibu di sini tentang menerapkan konsep magnet. Maka yang A, media realistik, LKPD, modul, dan PowerPoint. Media realistik itu media yang asli ya Bapak Ibu. Kalau kemarin spesimen, kalau dalam apa ini media realistik itu real, berarti media asli. Yang kalau di situ kurangnya kenapa? Karena konsep magnet itu bisa juga kita menggunakan, kurang tepatnya di sini ada PowerPoint itu dia kurang lebih ke media pembelajaran, lebih kurang ini ya konkret ya. Yang B media animasi, ini seperti tontonan, media animasi, LKPD, media realistik, dan modul. Maka lebih tepat B. Yang C media film, buku ajar,
LKPD dan PowerPoint. Itu juga ada PowerPoint-nya kurang tepat. D. Media audiovisual, modul, clipping berita. Itu ada clipping juga kurang tepat. Yang E. Media animasi, audiovisual, dan LKPD. Maka tepatnya B, Bapak Ibu. Anggapannya. Ada tanggapannya Bapak Ibu untuk ini? Bapak Ibu, kalau ada soal kayak gini, hindari pilihan opsi yang ada kata PowerPoint-nya, Bu. Iya, ya kan Pak. Jadi PowerPoint itu bukan media pembelajaran, tapi aplikasi, Bu. Oke, Bu ya. Word, Excel, PowerPoint itu nama aplikasi. Jadi ketika menayangkan di situ ada PowerPoint kurang tepat. Terus bahasa tepatnya apa? Animasi, Bu. Oke ya. Jadi animasi itu bisa dijalankan menggunakan PowerPoint, bisa digunakan menggunakan Flash, bisa digunakan SAC dan lain sebagainya. Ini adalah fitur-fitur animasi, Bu. Makanya kalau ada kata-kata PowerPoint itu jangan dipilih. Udah jelas kelihatan. Bukan, oh berarti PowerPoint bukan. Maka udah masuk di sini PowerPoint-nya. 1, 2, sudah nggak masuk. Nah, mulailah ada B, D, dan E. Media animasi ini kaitannya sama apa? Kemagnetan. Magnet ini kan adalah sebuah bahan yang bisa kita lihat dalam keseharian. Bapak Ibu ketika kemarin PPL, wajib bawa media asli nggak? Iya, Pak. Wajib ya. Kalau memang itu adalah suatu hal yang mudah untuk didapatkan, maka media asli harus dibawa. Biar siswa itu bisa memahami dengan jelas, ini loh maksudnya objek yang dimaksud itu kayak gini gitu. Ya. Contoh, ketika saya kemarin PPL menjelaskan tekanan, yang saya bawa plastisin. Yang saya bawa uang logam. Nah, jadi media aslinya harus ada di situ karena mintanya dosennya begitu kemarin. Ya. Jadi harus ada media realnya itu. Nah, keunggulan di B di sini karena ada media realistiknya ini. Sehingga opsi B ini lebih memungkinkan jawaban tepatnya daripada opsi D maupun opsi E. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Pak, Kalau yang audio visual itu Pak, itu media untuk apa ya Pak? media audio. Audio visual. Suara. Oke. Audio visual, suara, Bu. MP3 gitu loh, Bu, kayak instrumen gitu, Bu. Atau suara rekaman Bapak Ibu untuk menjelaskan langkah percobaan begitu ya. Ini audio visual, Bu. Kurang mengenal, Bu, untuk konsep kemagnetan gitu. Bu Nova? Jadi cuma menghadirkan suara Pak ya? Iya, Bu. Terima kasih Pak. Oke, Bu Nova? Iya, minta tolong ulang lagi Bapak. Kapan kita ngambil dari PowerPoint ketika jadinya apa memilih media? Kurang jelas tadi Bapak. Oke. PowerPoint itu nama aplikasi, Bu. PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft yang buat database itu Access ya. Ini nama aplikasi, Bu. Ketika kita menggunakan PowerPoint, lebih tepatnya ketika ini digunakan untuk sebuah media, maka kita menuliskannya bukan media PowerPoint, tapi media animasi. Karena PowerPoint memiliki fitur untuk bisa menganimasi gerakan-gerakan sebuah objek. Oke, Bu. Jadi yang tertulis sebenarnya di situ bukan PowerPoint, tapi animasi, Bu. Berarti salahnya Pak. Berarti Pak kalau misalnya ada pilihan media PowerPoint itu keliru ya? Iya, Bu. Kurang tepat, Bu. Seharusnya media animasi. Media animasi berbasis PowerPoint gitu ya. Media animasi berbasis Flash gitu, Bu.
Oke, Bu? Baik, Pak. Bisa dipahami? Terima kasih, Pak. Bisa. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Bapak, yang ya PowerPoint itu tidak hanya animasi loh, Pak. Kadang-kadang memang membantu ketika kita misalnya membacakan tujuan pembelajaran, misalnya kan kita terbatas dengan tidak hafal misalnya kan, Pak. Terus kita ketik di PowerPoint, itu bukan animasi enggak, Pak, ya? Kan menampilkan, Bu. Kalau animasi bukannya bergerak gitu. Ibu nampilkan tujuan pembelajaran kan dari nggak ada menjadi ada, Bu. Ya. Betul ya? Yang awalnya blank nggak ada tulisan menjadi ada tulisan. Animasi toh, Bu. Ya kan? Makanya kata keywordnya seharusnya bukan PowerPoint tapi animasi. Nah, di PowerPoint itu bisa pergerakan objek, bisa menanyakan video juga bisa. Itu semuanya ada di PowerPoint. Oke, mungkin Bapak, terima Oke, kasih. baik Ibu. Jelas Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. (27) Bahasa. Silakan, Bu. Oke, nomor 27 penilaian yang sesuai untuk KD melakukan pengamatan dengan bantuan alat untuk menyelidiki struktur tumbuhan dan hewan. Kalau ini berarti melakukan praktikum ya Bapak Ibu untuk menyelidiki, maka yang A kita lihat A lembar observasi keterampilan pengamatan struktur hewan dan tumbuhan. Nah, di sini jelas berarti karena dia melakukan pengamatan, berarti kan keterampilan. Kalau di karena dia jadinya keterampilan. Yang B tes tulis uraian. Kalau ini tes tulis uraian dia cenderung ke kemana Bapak Ibu? Ke kognitif ya, ke kognitif, maka yang B kurang tepat. Yang C, portofolio dalam bentuk gambar, karena di situ ada portofolio. Ini portofolio kan kemarin kumpulan dari beberapa kegiatan yang Bapak Ibu, maka yang C kurang tepat. Yang D, angket sikap tanggung jawab terhadap hewan dan tumbuhan di rumahnya. Ini angket sikap juga kurang tepat. Yang E, project. Kalau project itu ke produk yang dihasilkan, sedangkan di sini melakukan pengamatan penyelidikan. Maka yang tepat adalah tanggapannya. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke, siap. Sebentar, Pak. Hehehe. Siap. Lanjut 28. Silakan. Lewati atau dibahas? Bahasa. Silakan, Bu. Oke, siswa SMP umumnya pada fase remaja, Bapak Ibu. Situ keywordnya fase remaja ya. Pak SMP melakukan pembelajaran IPA pada indikator menganalisis arus dan tegangan pada rangkaian paralel sesuai dengan karakter siswanya. Maka tujuan pembelajaran yang dipilih Pak Senda adalah, kalau dia fase remaja itu lebih sukanya kemana Bapak Ibu? Berarti kan menganalisis arus. A kita lihat melalui pembuatan mind mapping. Mind mapping itu hanya peta konsep, nggak cocok untuk menganalisis kerjanya ya Bapak Ibu. Maka itu lebih masih ke kognitif, belum menganalisis. Masih rendah, maka A kurang tepat. Yang D melakukan melalui kegiatan penyelidikan itu dapat secara mandiri, kurang tepat karena di situ fase remaja cenderungnya kemana Bapak Ibu? Berkelompok. Maka yang B itu kenapa salah? Karena ada kalimat mandirinya.
Yang C, melalui kegiatan mengamati cara pemecahan masalah. Kegiatan mengamati cara pemecahan itu udah kurang tepat ya, sedangkan diminta menganalisis arus. Yang C kurang tepat. Yang D, melalui kegiatan pemecahan masalah, ini juga pemecahan masalah kurang tepat. Yang E, melalui kegiatan pendidikan rangkaian secara kelompok. Nah, ini karena dia fokus aja secara pokok. Menganalisis arus dan ketegangan pada rangkaian paralel. Tanggapannya Bapak Ibu? Yang salahnya kenapa? Dia itu pemecahan masalah kenapa salah, Bu? Kenapa nggak masalah itu? Kenapa kok pemecahan masalah itu salah maksudnya? Karena di soal itu dia kalau PDF kan dianya ada ini faktor remaja, setelah itu menganalisis arus sedang nggak ada dimunculkan masalahnya, nggak ada juga Bu di soal. Maka bukan mengamati cara pemecahan masalah di sini, beda dia konsep. Di sini kalau masalah itu kan ada diungkapkan di soal kayak pelajaran PBL suatu masalah misalnya kesepuluh itu dimunculkan. Kalau di sini nggak ada di soal, maka dia tidak pemecahan masalah, Bu. Ada lagi tanggapannya? Oke, saya tambahkan sedikit Bu Apri. Jadi kata keyword di sini siswa SMP pada umumnya pada fase remaja. Oke, kita coba kita analisa Bapak Ibu fase remaja. Jadi SMP itu fase remajanya beda dengan fase remaja di SMA, betul nggak? Betul. Betul kan? Bapak Ibu, ketika mau bentuk tutor sebaya prosesnya ribet nggak kalau di SMP? Iya. Ribetnya kenapa? Ada yang bilang, Pak, saya saya nggak pede kalau jelasin pakai bahasa Indonesia, bisanya pakai bahasa daerah. Misalnya ada yang kayak gitu. Ada juga, jadi tutor sebaya ini kita bentuknya juga nggak bisa langsung bisa dibentuk dengan mudah. Jadi kita harus ada ini dulu, ada tahap-tahapan atau prosesnya dalam pembentukan tutor sebaya di sini. Nah, ketika kita kembali pada konteks soal, siswa SMP pada umumnya pada fase remaja, maka yang memungkinkan adanya fase SMP untuk soal ini, ya, fase remaja di SMP untuk soal ini, jelas yang pertama dia ngerjakannya secara berkelompok. Itu yang pertama keywordnya. Kita carilah kata-kata yang berkelompok di sini. Yang mana? Ini mandiri, siswa dapat menganalisis ini mandiri. Ya, salah lagi di sini kan? Mandiri lagi. Oke, D tutor sebaya ataukah yang E berkelompok? Yang jelas dari apa yang disampaikan dalam soal untuk siswa kelas 9 khususnya ketika membahas rangkaian paralel ya, kelas 9 di situ, maka lebih dominannya, lebih tepatnya ada kalimat secara berkelompoknya ini. Sehingga opsi E itu kemungkinan benarnya lebih besar daripada opsi D. Begitu Ibu. Silakan Ibu. Pak, Bu. Oke, Pak. Sip. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Pak. Oke, baik. Ini nomor 29 gimana Bapak Ibu? Satu lagi Bu ya. Satu lagi Bu. Iya. Siapa? Ini dibahas Bapak Ibu? Bahas, Bu. Bahas Bu. Oke, nomor 29.
Di masa depan, keterampilan berbagi tugas. Ada keywordnya Bapak Ibu, keterampilan berbagi tugas. Mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan dan memenuhi kesepakatan sesuai tenggang yang sangat diperlukan. Tujuan pembelajaran IPA yang paling sesuai untuk maksud tersebut. Model apa dia yang tepat untuk berbagi tugas? A. Diberi kesempatan bekerja dalam kelompok kooperatif. Kooperatif kan kerjasama ya Bapak Ibu. Maka lebih tepat di situ siswa dapat berbagi ide tentang cara melakukan perkembangbiakan tanaman hias di halaman sekolah. B. Diberi kesempatan membaca materi tentang perkembangbiakan. Siswa dapat membuat mapping. Ini juga kurang tepat karena itu berbagi tugas, berarti lebih cenderung ke kelompok. Yang C. Diberi kesempatan praktikum. Siswa dapat menyelidiki cara perkembangbiakan, juga kurang tepat. Berbagi tugas. Yang D. Diberikan permasalahan, perlunya memperbanyak tanaman. Ini juga kurang tepat karena nggak ada masalah yang dimunculkan. Yang E. Diberikan daftar nama, siswa dapat memasukkan kedua. Nah, ini juga kurang tepat. Maka tepatnya A Bapak Ibu, karena situ ada keterampilan berbagi tugas. Cenderung dia ke kooperatif. Silakan Bapak Ibu. Ada yang perlu Ada tanggapan? Ibu? Kooperatif itu kan cenderung kerjasama ya Bapak Ibu. Berbagi. Ini Bu. Ya ini Pak 40. Ya Bu April ini. Ini tidak semua pembiayaan untuk memajukan sekolah dapat dicukupi oleh sekolah sendiri, sehingga sekolah berinisiatif memberdayakan orang tua untuk memecahkan masalah pembiayaan tersebut. Sebagai guru, sikap yang sebaiknya diambil di sini nggak ada kita diundang atau apa ya Bapak Ibu, hanya sikap kita sebagai guru apa yang A, memberi kesempatan seluas-luasnya orang tua bertanya kepada sekolah. Kalau A ini berarti kan mereka yang melakukan, kita kan sikap guru yang ditanya. Berarti kan ini antara orang tua dengan pihak sekolah yang akurat tepat. Dia tidak mempermasalahkan adanya pertemuan dengan orang tua siswa. Ya kita kan nggak masalah, yang penting kan mereka bersepakat. Maka yang B, yang kalau C mengusulkan pembatalan pertemuan, ini juga kurang tepat. Yang D mengikuti pertemuan, kan kita di sini nggak diundang, kecuali di soalnya sebagai wali kelas diundang, maka bisa kita mengikuti pertemuan, maka D enggak termasuk Bapak Ibu. Biasa kan ini komite pembelajaran aja, komite sekolah dengan orang tua, dengan wali kelas atau yang lainnya. Kalau kita kan nggak masalah pertemuan itu makanya B Bapak Ibu. Jadi saya kurang cermat di soal 46 itu Bu April. Saya milihnya itu yang pilihan D Bu. Ibu di sekolahnya pernah ada rapat wali murid nggak Bu? Pernah Pak. Ibu juga hadir? Cuma ngawas saja Pak. Berarti Ibu ini tipe-tipe orang yang kepo. Biasanya kalau terkait sama pembiayaan itu ketika menghadirkan, jadi mau ada kegiatan outbound gitu ya, keluar di mana ada programnya, kemudian butuh biaya, komite menghadirkan wali murid untuk membicarakan kegiatan itu biar terrealisasi. Siapa aja yang hadir di situ? 1 wali murid, 2 wali kelas, 3 komite, 4 kepala sekolah dan bendahara sekolah. Biasanya begitulah. Bapak Ibu guru yang lain apa juga hadir? Enggak lah, Bapak Ibu guru yang lain ngajar lah di kelasnya masing-masing. Bener nggak? Betul. Oke, Bapak Ibu paham? Paham Pak. Paham ya? Seorang pria albino menikahi normal pembawa gen albino.
seorang pria albino menikahi normal pembina. Ini ada revisi kalimat ya di sini ya. Seorang pria albino menikahi wanita normal, misalnya gitu ya. Ini kurang ininya, Bu, wanitanya. Ya, biar jelas. Seorang pria albino menikahi wanita normal pembawa gen albino ya. Jelas ya di situ ya. Nanti Iya. Tanya kurang. nanti Maaf tadi. tanda tanya, Bu. Ini nikah sama siapa? Gitu, Bu ya. Iya, dari kemarin baca soalnya rancu amat ya, Pak. Kan bener kan? Iya, menikahi dengan siapa? Oke. Seorang pria albino menikahi wanita normal pembawa gen albino. Oke. Albino ini dia terpaut sama kromosom resesif apa dominan nih Bapak Ibu? Resesif ya, baik. Berarti di sini kalau saya silangkan X albino, saya misalkan A gitu aja ya, A kecil gitu ya, A, karena resesif dia X, Y gitu. Ini tubuh apa kelamin toh Bapak Ibu? Hah? Ayo. Tubuh apa kelamin, ayo? Tubuh Ya. Oh, tubuh. Berarti ini salah, Ibu. Ini salah ini. Wah, ini siapa lagi yang nulis ya? Oke, berarti Patri itu les aja itu. Ngecek Mas fokus apa enggak. Oke, Bu Putri silakan. Bu Putri Ratnasari. Raise hand. Bu Putri. Kepencet, Oh, Pak. kepencet. Ibu suka mencet deh. Oke, pria albino. Oke, berarti ini A kecil. Menikah dengan wanita normal pembawa gen, berarti karier. A besar, A kecil, betul? Ini Bu ya? Betul ya? Oke, Bu Siva silakan, Bu. Kan Dilanjut. sudah kembali orangnya. Oke. Apa sih tadi? Seorang pria albino menikahi wanita normal pembawa gen albino. Dari pernikahan tersebut diperoleh hipotesis sebagai berikut. Nah, kita kawinkan dulu. Berarti II kawin sama AI ya. Kalau II kawin sama AI nanti didapat hasil persilangannya 1 AI 1 II, bener nggak? Betul. Oke, berarti 1:1 ya? Iya, Oke, berarti A dan B udah salah, gitu kan? A dan B. Oh, karena ada satunya ini Bu ya. Iya, Oke. Terus Bu, dua benar ya? Benar dong, iya kan? Oke. Berarti kita lihat nomor 3. Persentase keturunan penderita albino sebanyak 50%, benar? Betul Bu. Oke. AI-nya ada 100%, berarti 4 salah. Berarti yang betul adalah yang cantik. Mudah ternyata Bu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Kalau dibahas sama Pak Tri dan Bu Siva pasti mudah. Gitu ya. Ya Ibu suka begitu ah. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, 66 sindrom dengan kelainan pada kromosom tubuh. Silakan Bu. Oke, sindrom pada kromosom tubuh ya. Kelainan pada kromosom tubuh berarti dia nyantolnya di kromosom tubuh ini ada siapa aja. Pertama ada patau. Patau itu dia terpaut pada kromosom tubuh ya. Dia kelainannya pada kromosom tubuh nomor 13, 14, 15. Apa Bu? Nomor berapa Bu? 13, 14, 15. Dia trisomi, berarti di antara kromosom nomor 13, 14 atau 15 itu dia jumlahnya ada 3. 2N plus 1. Kemudian Edward itu dia adanya di nomor 16, 17, 18. 16 Sama. 17, 16, 18, trisomi. Iya, trisomi 2N plus 1.
Sindrom Down dia trisomi pada kromosom nomor 21. Terus ini Bu, Sementara Criducat, tangisan seperti anak kucing, Criducat itu, jadi suaranya tuh melengking gitu tuh ya. Katanya kalau secara teori itu kromosom nomor 5 itu terdelesi. Di mana kromosom nomor 5 itu dia bertanggung jawab untuk pembentukan pita suara. Jadi pita suaranya itu tidak terbentuk secara sempurna. Sehingga kalau dia ngomong, apalagi kalau dia nangis, itu dia suaranya melengking gitu kan. Itu namanya Criducat. Delesi, terdelesi. Nah, itu semua merupakan yang terpaut pada kromosom tubuh. Jadi 1, 2, 3 itu dia 2N+1 trisomi, mengalami penggandaan kromosomnya, sementara yang nomor berapa? Nomor 4 itu dia delesi, 2N-1. Kan jumlah kromosom pada manusia kan normalnya kan 40 berapa? 6. 46 itu kan terdiri dari 44 kromosom tubuh, ya kan? 2 kromosom kelamin, ya. 46 buah atau 23 pasang, 22 pasang kromosom tubuh, sepasang kromosom kelamin. Nah, ini dia ada mutasi ini, dia terjadi kelainan nih mutasinya. Mutasi pada kromosom. Ada yang mengganda, ada juga yang delesi gitu kan. Kalau dia mengganda berarti nanti dia 2N+1 yang harusnya 46 berarti jumlahnya ada 47. Kalau dia terdelesi gen dalam kromosomnya berarti yang harusnya 46 dia jumlahnya 45 itu 2N-1 kromosomi namanya. Bu, Kalau ini kalau dalam bentuk fisiknya, Pato itu kelainan sindromnya kayak apa, Bu? Edward itu kayak apa? Down itu kayak apa? Kalau tadi kan Criducat itu kan tangisan seperti anak kucing gitu kan. Kalau yang Pato, Edward sama Down itu kayak apa, Bu? Nah, secara teori juga, kalau yang pernah saya baca, itu kan yang kasus-kasusnya untuk Pato dan Edward ini dia nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Biasanya mereka, orang yang dengan kelainan kromosom ini, lahir dengan kelainan kromosom ini, terjadi mutasi, dia ada penyakit bawaan juga. Jadi kayak macam apa ya? Kayak patau. Kalau patau itu bibirnya sumbing gitu kan. Jadi langit-langit bibirnya ini, langit-langit mulutnya ini dia tidak terbentuk secara sempurna gitu tuh kan. Kemudian matanya tuh sipit gitu. Saking sipitnya sampai tidak terlihat ada kelopak mata, lalu sekat pada jantungnya itu tidak terbentuk secara sempurna. Itu jadi dia kenapa nggak bisa hidup bertahan lama itu ya karena itu tadi ada penyakit bawaan lainnya gitu. Edward pun sama. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita lihat sampai dewasa itu rata-rata sindrom Down. Down syndrome ini dia sindrom dengan keterbelakangan mental gitu kan, keterbelakangan IQ-nya yang mengalami keterbelakangan IQ gitu kan. Ada 4 macam sindrom Down ini, ya kan? Ada debil, imbisil, idiot, dan moron. Keempat ini masih bisa kita temui gitu. Dan rata-rata orang dengan kelainan seperti ini dia sifatnya steril. Bentar Bu ya, saya Bu ya. Oke, baik. Berarti Pato sama Edward itu ciri fisiknya sama, bibir sumbing, mata sipit, sekat jantung tak sempurna gitu Bu ya. Hanya bedanya kromosom tubuhnya yang mengalami penggandaan tadi ada beda di nomornya tadi itu Bu ya. Betul. Gitu aja ya. Iya, betul. Terus untuk yang Down itu keterbelakangan mental gitu ya. Kemudian Criducat itu seperti anak kucing. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain silakan Bu. Kalau sindrom Down itu kan dia kita bisa sebut dengan apa sih? Apa namanya? Orang dengan yang ras mongol gitu tuh. Jadi mukanya tuh semua hampir sama kalau yang sindrom Down itu kan pada pundak. Iya, lihat itu. Kembar segini. Iya, kembar segini. Benar. Iya itu. Oke, berarti intinya kita bisa menjawab soal ini apabila kita ikut meet sebelumnya ya. Ya. Yang waktu dijelasin kromosomnya ada nomor-nomornya tuh ya.
Betul, Ka- betul. Kalau misalkan kita nggak ikut Meet, nggak ikut YouTube-nya, akhirnya kita nggak bisa ini ya. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Patri, Ya Bu. izin bertanya, Ya Pak. Bu. Memang untuk soal ini itu kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Saya sempat ngikutin dan ini saya benar Alhamdulillah Bu. cuman alhamdulillah ada yang saya terlewat ketika Bu Syifa menjelaskan mengenai apa itu imbisil. Tadi ada 3 jenis ya Bu Syifa tadi sempat disebutkan juga yang Debil, imbisil, idiot, moron. Iya berarti ada 4. Nah itu kan Ibu juga sempat ngejelasin apa tuh kelainannya di nomor berapa gitu. Nah apakah keempat jenis dari Down itu, sindrom Down itu nomornya sama Bu di nomor 21? Karena yang sebelumnya itu sayanya apa gitu, pokoknya jadi sempet lost gitu, sayanya nggak denger. Mohon diulang Bu, barangkali karena kan sempet Ibu juga ngomong nanti tuh soalnya belum tentu begini kan. Ya. Katanya pernah keluar malah yang imbisil gitu. Kita ini 4 ini tahu-tahu yang keluarnya imbisil kalau saya salah dengar gitu. Iya, betul itu. Pas di nomor. Nah, ini saya mau ulang karena memang kemarin itu sempat sayanya ada apa gitu ya Bu. Nah itu apakah semuanya keempat itu di nomor 21? Oke. Jadi sebelum saya membahas ini di pertemuan sebelumnya, itu kan saya membahas tentang penyakit yang terpaut, kelainan yang terpaut pada kromosom tubuh dan kromosom kelamin ya. Nah di situ ada kromosom tubuh yang resesif, diantaranya seperti ada albino gitu kan ya. Kemudian ada skizofrenia, dan di situ saya menyebutkan ada keterbelakangan mental. Nah, saya menyebutkan keterbelakangan mental ini, contoh diantaranya itu adalah sindrom Down, di mana jenis-jenis sindrom Down itu dia ada 4, debil, imbisil, idiot, moron, gitu kan. Nah, jenis-jenisnya. Jadi bisa dibilang ini saling keterkaitan. Jadi si siapa tuh namanya sindrom Down ini dia itu benar dong, dia kan terpaut pada kromosom tubuh yang resesif, benar ya, kromosom tubuh resesif. Nah, kromosom berapa yang bermasalahnya? Kromosom nomor 21, seperti itu. Kalau dibilang persilangannya kayak gimana ya? Persilangannya ya tetap kalau misalkan tadi albino, Bapak mencontohkan gen untuk albino itu adalah kecil itu untuk penderita albino. Berarti kalau untuk penderita Down ya kita misalkan aja misalnya penderita Down itu berarti genotipnya apa? D kecil misal. Lebih mudahnya untuk mengingatnya dari huruf ya, atau soal yang kemarin imbisil berarti I kecil seperti itu. Asal kita tahu, oh iya ya, imbisil itu kan salah satu jenis dari sindrom Down. Oh, sindrom Down itu kan dia keterbelakangan mental ya. Oh iya, berarti kalau kayak gitu dia termasuk ke dalam kromosom tubuh yang resesif. Nomor berapa ya kromosom tubuh yang bermasalahnya? Oh iya, nomor 21. Kenapa kromosom nomor 21-nya itu? Oh, mengganda, trisomi. Sehingga kromosom dia itu yang harusnya 46 jadi 47. Begitu Ibu. Cepetan nggak saya ngomong? Itu berarti semuanya terletak di nomor 21 Bu? Iya. Oke. Maaf dong Pak, tolong ditulisin lagi yang sindrom Down yang kata Bu Syifa tadi ada 4 itu ya. Iya. Apaan Bu? Ini dari imbisilnya itu loh Patri. Imbisil, debil. Tadi ada tamu ngantar undangan ceritanya, jadi saya nggak dengar Bu. Gimana Bu? Dikirain saya nge-rap ya. Nih. Gimana Bu? Mohon maaf, gimana? Sindrom Down itu ada 4 jenis. Ada debil, imbisil, idiot, sama moron. Oke, baik. Moron. Ini berdasarkan dengan ininya ya, apa sih namanya? Jumlah IQ-nya. Jadi yang paling
bawah banget itu adalah moron. Kadang kan kalau kita ngata-ngatain orang kan, ih dasar lo idiot misalkan gitu, maaf ya. Ternyata ada lagi yang lebih di bawah itu gitu, moron gitu. Kurang familiar ya Bu kalau moron ya Bu. Kalau di Indonesia kurang familiar, Iya. tapi kalau jenis umpatan di luar negeri kan kalau dia ngatain orang kan dia bukan idiot lagi, dia moron gitu. Kalau moron itu emang dia udah, kalau dia bilang imbecile idiot, dia masih bisa menerima informasi gitu tuh kan. Makanya kan ada sekolah berkebutuhan khusus gitu kan, salah satunya kan itu kan. Nah, tapi kalau moron itu dia memang sudah tidak bisa menerima informasi apa-apa, jadi dia ya tatapannya kosong aja gitu tuh. Tergantung dengan orangnya tuh sangat tergantung sekali. Dia nggak bisa, kalau nggak ada orang lain tuh dia nggak bisa. Ibaratnya dimanapun dia berada ya dia pipis di situ, buang air di situ gitu. Ngiler aja gitu. Bu maaf mau tanya. Itu kan kata Ibu kemarin yang soal UP-nya imbisil. Contoh soalnya kayak gimana sih Bu? Contoh soal imbisil tuh sama apa ya, saya lupa, nanti deh saya cari lagi. Tentang persilangan sih Beda Bu, intinya mah. beda artinya. Kalau seingat saya, ini kan UP angkatannya Bu Rianti kalau nggak salah ya, yang imbisil itu ya. Sama kemarin keluar lagi kan di UP yang kemarin itu beda. Kalau yang imbisil yang pertama itu persilangan, yang kedua yang kemarin itu yang keluar yang ini, yang apa namanya, yang kromosom tubuh pada nomor-nomornya itu, dengan topik yang sama loh Bu ya, sama-sama imbisilnya. Kalau yang kemarin nomor kromosomnya ya. Iya, Saya ingat yang persilangannya. beda. Jadi walaupun topiknya sama, artinya ya tidak salah panitianya gitu loh Bu. Udah dikasih imbisil gitu, kelainan genetik Bu ya. Nah kita kan yang meraba-raba Bu, kelainan genetik ini yang keluar apaan gitu ya. Sama seperti fisika optik gitu, yang keluar apaan gitu ya. Apakah mikroskop, apakah optik banyak gitu kan. Kelainan genetik juga banyak, makanya kita harus bisa mengenal berbagai kelainan genetik yang ada, seperti itu. Iya. Ibu Silakan Ibu. mau nanya, ini untuk Natal, Edward dan Daun ini terjadi penggandaan kromosom ya? Iya. Trisomi dia. Gimana Bu? Mohon maaf, untuk sindrom lain pada kromosom itu hanya 4 ini apa masih ada lagi? Bu, Untuk di ringkasan yang di-share di grup itu sudah masuk apa belum ya catatannya ini? Kalau yang ini sih kayaknya saya belum masukin deh untuk yang ini, karena ini kan sebenarnya materinya materi mutasi ya. Saya juga dapetin soalnya baru kemarin. Ternyata ada perluasan juga tuh tentang mutasi. Gara-gara ada jenis kromosom yang nanyain tentang sindrom Klinefelter, apa sindrom Turner gitu tuh kan. Nah, berarti saya masukkanlah itu ke dalam perluasan soal gitu. Jadi yang kemarin di ringkasan tuh belum saya masukkan. Cuman tadi gimana ya? Ada yang nanya kalau kelainan kromosom tubuh apa cuma ini doang? Yang saya tahu, jadi kalau mutasi itu kan kita di mutasi itu kan berarti ada perpindahan gitu kan ya. Nah, mutasi itu nanti dibedakan, ada mutasi gen, ada mutasi kromosom kan. Ada yang berpindah tingkat gennya, ada yang berpindah tingkat kromosomnya. Nah, yang kita bicarakan ini terjadi perpindahan di kromosomnya gitu kan. Kromosom ini bisa terjadi di kromosom tubuh, bisa terjadi di kromosom kelamin. Sejauh ini yang saya tahu, untuk yang kromosom tubuh itu kan ada yang mengalami pengurangan, ada yang mengalami penambahan. Nah, kalau pengurangan ada sindrom Cleduket ini. Orang memang cuma satu doang itu sih yang saya tahu tuh kalau sindrom. Coba nanti saya buka lagi deh, takutnya saya lupa juga. Karena yang terkenal itu kalau untuk pengurangan delesi monosomi 2N-1 itu si Cleduket. Tangisan seperti suara kucing gitu. Kalau untuk yang trisominya 2N plus 1 pada manusia itu juga yang
terkenalnya itu yaitu jadi dari kromosom 13, 14, 15 itu berarti sindrom Patau, 16, 17, 18 sindrom Edward. Oh itu adalah enggak kromosom itu benar. Terus 21 itu sindrom Down. Gitu. Nanti ke kromosom kelaminnya. Kromosom kelamin nanti ada Klinefelter, Turner, Jacob, sindrom Jacob. Berarti kalau yang dari catatan kemarin itu yang menurun ya bawaan gitu. Ya. Itu kalau yang catatan kemarin cacat penyakit menurun atau penyakit bawaan yang terjadi karena pautan. Terjadi karena pautan, dia terpautnya di mana? Terpautnya pada kromosom tubuh atau terpaut pada kromosom kelamin. Sementara kalau yang ini itu bisa terjadi karena adanya mutasi gitu kan. Gen-gennya ada atau kromosom gen-gen dalam kromosomnya itu ada yang berpindah atau gen itu sendirinya yang berpindah, basa nitrogennya yang berpindah. Kan kalau mutasi gen berarti kan ada perpindahan pada basa nitrogennya kan. Apa contohnya salah satu untuk basa mutasi gen, perpindahan mutasi gen? Itu apa tuh namanya? Kok saya jadi lupa? Sickle cell anemia ya. Jadi suatu keadaan di mana eritrositnya berbentuk seperti sebulan sabit. Itu karena basa nitrogennya salah menerjemahkan protein. Kesalahan pada transkripsinya. Itu kalau mutasi gen. Oke, Bu. Baik. Saya pikir ini ya, kita hemat waktu, Bu ya. Jadi biar nggak terlalu ini, nanti biar kebagian sama semuanya. Baik. Biologi 2 nomor lagi, silakan, Bu. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Jelas? Ini penyerbukan entomogami, chiropterogami perlu dibahas? Nah, silakan Bu. Bu Yayu. Iya Iya Pak. Pak. Silakan Bu. Ya, Perhatikan gambar di bawah ini. Itu ada 5 gambar ya Bu. Yang gambar pertama itu kupu-kupu dengan bunga. Gambar Gambar kedua itu jagung ya, pohon jagung, penyerbukan pada pohon jagung, ada angin. Kemudian gambar ketiga itu manusia yang membantu penyerbukan pada bunga buah naga. Yang keempat itu penyerbukan dibantu oleh kelelawar, dan yang kelima itu oleh burung. Jadi penyerbukan itu kalau berdasarkan asal serbuk sarinya kemarin itu dibedakan ada menjadi apa Bu? Ada autogami ya kan? Ada autogami, heterogami, allogami, dan hibridogami ya kan? Ya, kalau berdasarkan zat perantaranya itu dibedakan ada entomogami, ada chiropterogami, ada anemogami, ada ornitogami, ada antropogami, ya kan? Kemudian kalau dengan air ada hidrogami kan? Jadi yang ditanya itu pada gambar di atas penyerbukan entomogami. Entomogami, ento itu serangga ya kan? Gami itu penyerbukan, jadi penyerbukan yang dibantu serangga. Dengan chiropterogami. Jadi chiropterogami itu dari kata chiroptera yaitu kelelawar, dan gami penyerbukan. Jadi penyerbukan dibantu dengan serangga dan kelelawar. Yang secara berurutan itu nomor 1 dan 4. Ya. Kalau yang nomor 2 anemogami, anemo itu angin, gami penyerbukan, jadi penyerbukan dengan angin. Kalau dia nomor 5 ornitogami, ornito itu burung, ya kan? Nah itu ornitogami, itu ornito burung, dan gami penyerbukan, jadi penyerbukan dibantu oleh burung. Kalau itu antropogami nomor 3, dari kata antropos.
Antropos itu manusia dan kami penyerbukan. Penyerbukannya dibantu oleh manusia. Jadi ada beberapa bunga yang di penyerbukannya itu dibantu manusia ya Bu. Bunga apa aja Ibu? Itu buah naga ya. Kemudian apalagi Bu yang untuk buat kue itu? Salak. Paneli. Panili ya, bunga panili itu dibantu dengan manusia ya. Sampai sini jelas Ibu? Jelas Bu. Jelas, Bu. Itu penyerbukan apa Bu? Kiropterogami. Kiropterogami itu dari kiroptero itu dari kata kiroptera, itu kelelawar, baru gami penyerbukan. Jadi kiropterogami penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Entomogami, ento itu kan dari apa serangga ya. Jadi penyerbukan dengan bantuan serangga. Si kupu-kupu termasuk serangga kan? Iya. Insekta ya. Di sini Bu, jelas. Lanjut, Bapak Ibu. Satu soal lagi. Lanjut. Satu soal lagi, silakan. Jelas? 70? Udah dijelasin ya kan? 71? Iya. Silakan Bu. Sendi Bu. Terakhir ya, biologi sendi. Iya. Sendi yang berperan saat atlet baseball menggenggam bola dan mengoper bola pada pemukul adalah A. Di situ sendi geser, sendi peluru dan sendi luncur. Ini nggak cocok ya Bu, menggenggam bola. Saat menggenggam bola dan melempar bola, itu kan yang bergerak di bagian tangan ya. Berarti sendi apa Bu yang di bahu? Yang menghubungkan lengan atas dengan gelang bahu, sendi apa Bu? Putar. Peluru. Itu sendi peluru. Baru untuk siku pada siku, sendi baru bagian tangan genggam bola. Sendi luncur pada ininya ya, pada pergelangannya kan. Itu sendi. Ada juga sendi pelananya, itu berperan nggak? Iya Bu. Iya, itu berarti di situ jawaban yang tepat adalah sendi peluru, ada sendi engsel, sendi gulung dan sendi pelana. Yang paling tepat di antara A, B, C, D, E itu adalah I, ya kan Bu? Paham Bu? Untuk soal sendi mungkin ini kadang ada gambarnya sama gitu kan, tapi yang ditanya itu kadang berbeda gitu. Jadi kita harus jeli, jangan menghafal kunci gitu ya. Kemarin yang ditanya ada yang saat mengangkat kakinya ya kan? Ada yang berenang. Sampai sini ini udah paham lah ya Bu sendi. Jembatannya juga, jembatan smartnya udah dikasih kemarin ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Untuk biologi cukup ya? Kita masuk di cermin terakhir yaitu fisika ya. Bu Rianti hadir? Bu Rianti. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Baik, saya coba bahas untuk yang fisikanya. Mulai ya ini. Mitigasi bencana. Disajikan gambar titik 93 udah jelas?
Belum. Jelas, Oke, baik. Disajikan gambar titik api persebaran kebakaran hutan di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebagai berikut. Jadi di sini disajikan beberapa pulau yang ada di Indonesia. Ada negara Malaysia juga di situ, tapi sebaran titik apinya kita fokus pada Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kita lihat dalam peta, di Sumatera dan Kalimantan ada beberapa titik warna merah. Ini adalah titik api ya. Nah, di Kalimantan ini rawan banget ya, banyak sekali titik apinya. Berikut adalah beragam mitigasi bencana. Jika terpaksa menggunakan api untuk lahan, kendalikan dan awasi. Hindari penggunaan peralatan listrik yang melebihi beban kapasitas meter listrik. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak dan seterusnya. Kita lihat dulu Bu, Bapak Ibu. Kalimantan ini banyak apanya nih Bapak Ibu, sepengetahuan Bapak Ibu? Hutannya gitu ya. Oke. Baik. Berarti di sini yang ada kaitannya dengan hutan. Ya. Atau lahan ya. Hutan atau lahan. Berarti kita lihat mitigasi-mitigasi yang berhubungan sama kebakaran hutan ya. Ini yang pertama. Berarti nomor 2 jelas nggak mungkin Bapak Ibu. Oke. Nomor 2 jelas nggak mungkin karena kaitannya meter listrik ya. Berarti di sini yang nomor 2 ini gugur. Gugur. Oke, coba kita lihat lagi. Hindarkan peralatan dan bahan yang mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. Selama ini pernahkah ada kasus kebakaran hutan akibat dari penyalahgunaan bahan yang mudah terbakar oleh anak-anak, Bapak Ibu? Enggak ada ya. Oke, baik. Yang jelas biasanya ini nomor 5 masuk ya. Bukan sembarangan ya. Berarti nomor 5 yang mungkin adalah D sama E. Tadi nomor 3 salah kan? Jadi jelas bukan. Ini salah. Oke, tinggal 2 opsi. Berarti yang nomor ini juga salah. Yang nomor D-nya salah. D salah ya, D salah ya. Oke, baik. Jadi tinggal 2 opsi di sini antara B sama E. 1 udah jelas masuk. 4, 5 atau 5, 7. Kita lihat 7. Pada saat listrik padam, jangan letakkan lilin. Ini jelas bukan. Nggak mungkin. Maka jawabannya tepat adalah yang E. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Paham ya? Jelas ya? jelas Oke, Pak. baik. Saya lanjut. Gempa Pasaman Barat Sumbar 25 Februari 2022. Pernah dengar? Belum. Oke. Nah, gempa bumi yang terjadi di Pasaman Barat diprediksi akibat dari pergerakan sesar Talamau. Kemarin ada yang tanya, Pak, rangkuman sesarnya gimana, Pak? Belum selesai sampai sekarang, saya juga bingung. Jadi sesar ya. Sesar itu kan ada 3 Bu ya, Bapak Ibu ya. Apa aja? Mendatar. Terus? Mendatar? Kiri. Kanan. Kiri kanan. Oke. Kiri. Naik. Oke, sesar naik, sesar turun, sesar mendatar. 3 ya. Mendatar. Ya. Nah, nama lain dari sesar mendatar, sesar geser ya nama lainnya ya. Oke, berarti jelas sesar ini nggak ada. Sesar turun, kemudian sesar naik, mendatar. Ini juga nggak ada, miring. Oke. Nah, pada sesar Talamau itu terbentuk ya. Jadi ini hafalan Bapak Ibu artinya. Jadi yang sesar mendatar itu banyak Bapak Ibu. Kemarin sesar apa tuh yang di Jawa Barat kemarin? Cimandiri ya. Cianjur. Cimandiri, kemudian sesar Talamau. Ini adalah contoh-contoh dari sesar mendatar Bapak Ibu. Mainnya cuma hafalan aja kalau seperti ini. Berarti kita cari yang sesar mendatar. Yang mana? Jawabannya yang tepat adalah yang D. Burung itu bermigrasi. Kenapa? Karena dia mengandalkan medan magnet kan, yang ada di medan magnet bumi kan. Nah, di sini ternyata ini kasus kejadian nyata di bandara Heathrow London ya. Ini ternyata ada pesawat yang diserbu sama burung ya. Karena saat itu pesawat ini dia mengaktifkan
radio AM ya, sehingga akan menyebabkan terganggunya migrasi burung. Ini Bu. Jadi ini Bu, frekuensi gelombang radio AM pesawat mengganggu navigasi burung Bu. Oke. Satu, keywordnya kata kuncinya, kalau alat optik kebanyakan sifat besarannya adalah maya diperbesar. Ini berlaku untuk alat optik Bu, maya diperbesar. Tegak terbaliknya tergantung alat optik yang digunakan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi terbalik maya, tegak nyata. Oh, berarti nyata itu salah sudah. Kalau ada kata-kata nyata itu salah sudah. Kemudian maya-maya, oke, ini salah. Yang kedua, Semua alat berarti Pak. ya Bu, alat optik Bu ya, alat optik ya. Semuanya. Ya. Oke Bu. Iya Pak. Nah, nanti tegak atau diperbaliknya tergantung alat optiknya. Tapi maya diperbesar itu otomatis Bu. Kita nggak mungkin menggunakan alat optik nanti hasilnya tambah kecil, nggak mungkin, pasti lebih besar yang kita harapkan. Teropong bintang, mikroskop, loop, maka bayangan yang tertangkap pasti lebih besar daripada objeknya, itu pasti. Ya. Kemudian yang kedua, baru kita masukkan ya, titik dekatnya 20, mengamati nyamuk dengan loop yang memiliki jarak fokus 5 cm dan dengan berakomodasi maksimum. Loop ya, kontennya loop. Loop berakomodasi maksimum. Berarti perbesarannya M itu sama dengan SN per F. Dibagi dengan F ditambah 1. Karena kenapa kalau ditambah 1? Karena dia berakomodasi maksimum. Ya kan? Sehingga SN-nya tinggal kita masukkan, SN-nya dalam soal 20 dibagi dengan 5 ditambah 1. Jadinya adalah tambah dengan 5 kali. Nah, jawaban 5 kali otomatis menggugurkan yang 4 kali. Ini gugur. Ini gugur. Nah, sekarang posisinya mau tidak mau kita harus tahu sifat bayangan pada loop. Maya diperbesar sama 5 kali juga sama. Tegak apa terbalik? Cuma gitu aja kan? Karena ini loop, maka dia tegak maya diperbesar 5 kali. Berarti ini gugur. Silakan. Yang terbalik apa aja Pak? Gimana Bu? Mikroskop ya. Yang bayangan terbalik apa aja alat optiknya? Ada Bu, ada mikroskop. Kemudian ada apa, teropong bintang ya? Teleskop. Ya, teleskop. Pak catat dong Pak. Biar sekalian Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Kalau loop berarti tegak ya Tegak, Pak. Bu. Bayangan Terbalik itu gimana sih Pak? optik terbalik Bu. Kayak cermin Bu. Ibu menghadap ke cermin, bayangannya menghadap ke Ibu. Kalau Ibu menghadap ke cermin, bayangannya membelakangi Ibu, Ibu akan lari loh. Iya. Bukan terbalik jungkel Bu ya. Jungkel itu maksudnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu tambah lari nanti Ibu ya. Bukan gitu ya. Jadi maksudnya terbalik di sini, ketika Ibu menghadap objek, nanti akan kelihatan objeknya menghadap ke Ibu ya. Pak, kalau mikroskop bayangan di objektif atau ini yang ditanya bayangan akhir Bu Wiwit. Bayangan akhir itu berarti di mana Bu? Bu, bayangan akhir di mana berarti Bu? Ibu lihat mikroskop. Nah, Ibu lihat mikroskop pakai lensa apa? Mikroskop itu okuler gitu kan. Ada dua lensa kan, objektif sama okuler. Objektif itu tempatnya benda, okuler tempatnya mata. Oke. Berarti bayangan akhir adalah bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler, bukan lensa objektif. Oke Bu, bisa dipahami Bu? Baik, ada lagi Bapak Ibu?
Ya, nggak bisa bicara karena jangan. Oh iya Bu, dimaafkan Bu, jangan khawatir Ibu. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut, Baik. Pak. 99 perlu dibahas? Hafalah Bapak Ibu. Perlu. Pasang maksimum terjadi saat bulan berada pada posisi pasang maksimum. Sejajar dengan matahari. Oke, sejajar dengan matahari nomor 2 dan 4. Jelas ya? Jadi ketika kita pasang di sini kan ada pasang maksimum, ada pasang minimum. Pasang minimum nama lainnya adalah pasang apa nih? Nama lainnya adalah pasang perbani. Kapan terjadi pasang perbani? Apabila tegak lurus. Tegak lurus berarti sudutnya 90 derajat ya. Antara matahari, bulan, dan bumi. Itu membentuk sudut 90 derajat. Ini yang dikatakan pasang minimum atau pasang perbani. Jarak total semut 24. Percepatan. Ini grafiknya V terhadap T. Berarti di sini di tahap ini dia memiliki kecepatannya kan bertambah nih. Ya. Kecepatannya bertambah, semakin naik. Berarti dia mengalami GLBB. Dipercepat. Kemudian dipercepat. Kemudian di sini di garis yang atas dia kecepatannya tetap, berarti mengalami GLB. Oke ya. Nah, kita lihat di sini. Jarak total semut adalah 24. Benarkah 24? Kita hitung dulu. Dari mana Bu ngitungnya? Dikali itu ya. Pakai konsep luas bisa nggak? Bisa konsep luas. Oke, konsep luas ya yang kita gunakan ya. Karena ini V terhadap T, maka untuk mencari luasnya ini yang bawah segitiga berarti setengah alas kali tinggi bagi ya, setengah alas kali tinggi luasnya berarti sama dengan 2 dikali dengan 4 dibagi dengan 2. Maka diperoleh hasil sama dengan 4. Berarti yang bagian sini juga sama. Karena angkanya sama, berarti sini juga sama. Luasnya adalah 4 juga. Sedangkan bagian yang kotak, karena itu adalah persegi panjang, atau persegi ya ini ya. Maka kita peroleh sisi kali sisi, luasnya sama dengan 4 kali 4 adalah 16. Maka kita total dari semuanya 4 ditambah 4 ditambah 16. Hasilnya adalah 24. Berarti nomor 1 benar. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jelas. Oke. Baik. Coba kita lihat. Semut pernah mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Artinya apa ini Bapak Ibu? Berarti tiap detik kecepatan semut bertambah 2 meter per sekon. Betulkah? Coba kita lihat, Bu. Kita mulai lihat di sini dari yang ini aja, Bu ya. Dari yang ini, Bu. Ketika detik kedua kecepatannya 0. Ketika detik keempat kecepatannya 4. Ketika detik ketiga berapa nih Bapak Ibu? 2, Pak. 2 ya. Oke. 2 meter per sekon. Satu sini. Detik kedua kecepatannya adalah 0 meter per sekon. Detik ketiga 2 meter per sekon. Detik keempat
sama dengan titik keempat. Detik keempat berapa jadinya, Bu? Mak? 4. Oke. Penambahannya berapa nih, Bu? Setiap detiknya? 2. 2. Berarti konsepnya ini benar. Setiap detik kecepatan semut bertambah 2 meter per sekon. Benar. Bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu? Oke. Bisa. Baik. Saya lanjut lagi. Yang ketiga, semut pernah mengalami kecepatan konstan. Pernahkah? Pernah. Di mana? Saat semut mengalami GLB. LB. Oke ya. Berarti opsi 1, 2, 3 benar. Semut tidak pernah balik arah. Semut pernah mengalami perlambatan. Ini tidak mungkin loh. Yang nomor 5 salah. Berarti ini salah. Nah, ini ada 5-nya semua. Ada 5-nya semua. Salah semua ini. Maka yang benar adalah yang A. 1, 2, 3. Oke, silakan Bapak Ibu. Jelas? Jelas. Harus diterangkan satunya, Bu. Iya, Bu. Saya nggak pakai rumus, Bu ya. Yang ini, Bu. Yang mencari ini, Bu. Percepatan. Tapi saya lebih mengedepankan maksud dari percepatan 2 meter per sekon itu apa gitu maksudnya. Kapan kita pakai rumus bidang apa di saat lihat grafiknya ya Pak? Kadang trapesium, kadang segitiga begitu ya Iya, Bu. Pak. Oke. Satu lagi Bapak Ibu. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Baik. Yang ini perlu dibahas? Iya, Pak. Perlu, Pak. Perlu. Oke. Jika beban 120 Newton, jarak dari otot leher ke titik tumpu 8 cm, ya. Ini titik tumpu, Bu, ya. Ini titik tumpu. Oke. Jika beban ini 120 Newton. Jarak dari otot leher ke titik tumpu ini di sini itu adalah 8 cm. 8 cm. Kemudian jarak dari titik tumpu ke beban 12 cm. 12 cm. Maka gaya pada tendon di leher adalah gayanya berapa di sini, Bu? Maka tinggal kita masukkan aja pesawat sederhana. W dikali dengan LB sama dengan F dikali dengan LK. W-nya 120 dikali dengan 12 sama dengan F yang ditanyakan dikali dengan 8. Oke, sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami? Paham Bisa, Oke, Pak. 8-nya saya coret ya. Saya bagi dengan 4. Maka diperoleh hasil 3. Diperoleh hasil 2. Saya tulis 120 dikali 3 sama dengan 2F. 2-nya saya coret lagi, Bapak Ibu. 2-nya saya coret dengan 120. Jadinya di sini saya tulis 60. Berarti 60 kali 3 adalah 180 sama dengan F. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kadang bingungnya lihat gambarnya itu Pak. Betul, Bu. Cukup Bapak Ibu? Udah Cukup ya? Oke, Iya, Pak. Paham, Pak. baik Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf bila mana dalam kegiatan yang sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu banyak salahnya, kurang berkenannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
kita masih menunggu kehadiran Bapak Ibu di kegiatan yang akan datang. Itu ya Bapak Ibu ya. Semangat Bapak Ibu ya. Tetap berpikir positif ya. Tetap untuk semangat belajar agar Bapak Ibu semua bisa mewujudkan impian Bapak Ibu untuk lulus UP di UKM PPG 2023. Dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. dan yang lainnya. Di dalam kemudian